Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih untuk yang sudah hadir pada kesempatan malam hari ini, yang sudah hadir tepat waktu. Terima kasih. Dan kita akan segera memulai kelasnya pada malam hari ini. Kita akan lanjutkan ya. Kita masih membahas bab 4 di modulnya. Kalau dilihat kembali modulnya, yaitu tentang konsekuensi bentuk-bentuk struktur sosial. Ya. Oke. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih sudah hadir tepat waktu ya, walaupun cuma 2 orang. Kita tetap lanjutkan kelas. Gimana kabarnya nih setelah kemarin libur ya, mana tahun baru ya, Ponian ya, Imlek. Pasti pada sibuk ya. Tapi yang libur masih sempat jalan-jalan ini pabrik. Oh, ada yang baru sakit, sembuh. Alhamdulillah sudah sembuh ya. Oke. Oke. Gimana UTS-nya kemarin? Ada komentar tidak? Saya belum sempat ngecek ya untuk hasil UTS-nya, jadi ya mohon maaf, mungkin nanti akan saya infokan di waktu-waktu ke depan ya untuk hasil daripada UTS-nya. Yang penting sudah dikerjakan, sudah dikirim ke email saya. Nanti saya akan cek satu persatu. Dari kemarin yang sudah dipelajari, ada pertanyaan tidak? Suara saya kedengaran jelas ya? Cek sound dulu, suaranya jelas nggak? Oke, suaranya jelas. Oke, sip kalau suaranya jelas ya. Jelas ya. Oke, kita lanjutkan saja sambil berjalan ya, memanfaatkan waktu dari apa yang sudah kita pelajari. Kita lihat sekarang bab 4 mengenai konsekuensi daripada bentuk-bentuk struktur sosial. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mobilitas sosial, kita sudah membahas juga tentang diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial ya. Kedua-duanya sangat penting. Kenapa? Nanti biasanya di saat ujian nasional itu banyak sekali soal-soal yang terkait dengan struktur sosial ini, terkait mobilitas sosial, juga terkait dengan stratifikasi sosial juga ya. Ada diferensiasi dan ada stratifikasi juga. Jadi teman-teman ini harus sudah bisa membedakan apa itu stratifikasi dan apa itu diferensiasi. Jadi kedua-duanya juga harus dipahami dengan baik, contohnya juga dengan baik. Kenapa? Karena kadang-kadang di soal ujian nasional itu soalnya dibuat mirip. Jadi kita kalau nggak membaca dengan teliti, maka akan salah memilih. Gitu. Jadi membedakan antara stratifikasi dan diferensiasinya itu harus benar-benar paham benar gitu. Jadi soalnya sangat-sangat identik, sedikit banyak itu berkaitan, berhubungan. Ya. Jadi ketika dibuat dalam soal pilihan ganda itu kalau pilihannya salah, otomatis kita akan salah mendapatkan hasilnya seperti itu. Ya. Oke, gimana? Ada pertanyaan dulu nggak? Kalau tidak ada, kita lanjutkan saja ya.
Oh, kalau yang itu saya nggak tahu ya. Oke ya, kita lanjutkan saja. Ya, yang belum pada datang nggak apa-apa, nanti dilanjut saja ya. Yang biarin aja, yang mau masuk kelas silakan, yang tidak juga ya mungkin nanti bisa mereka melihat di video YouTube atau gimana ya, silakan saja. Oke ya, kita lanjutkan ke bagian berikutnya, yaitu konsekuensi bentuk-bentuk struktur sosial. Jadi tadi sudah kita bahas juga bahwa kita harus memahami apa itu diferensiasi sosial. Ya, kita harus bisa membedakan. Nah, dari pengertiannya sudah disebutkan bahwa different itu kan berbeda bahasa Inggrisnya ya. Arti dari bahasa Inggris berbeda. Jadi diferensiasi sosial. Yaitu memilah-milah warga masyarakat secara horizontal dan vertikal, sehingga melahirkan kelompok-kelompok bersusun ke samping tanpa menunjukkan adanya perbedaan tingkatan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Ya, jadi memilah warga masyarakat horizontal dan vertikal. Ya, kan? Kelompok-kelompok yang bersusun samping tanpa menunjukkan perbedaan tingkatan. Ya, jadi itulah daripada diferensiasi sosial. Jadi kita harus ingat bahwa diferensiasi sosial itu bentuknya adalah ke samping. Jadi bukan ke atas bawah tapi kanan kiri. Ya, itu bentuknya seperti itu. Memilah warga masyarakat secara horizontal dan vertikal, sehingga melahirkan kelompok-kelompok bersusun ke samping tanpa menunjukkan adanya perbedaan tingkatan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Seperti itu ya. Oke, ini sudah pada datang. Sebelumnya sambil saya cek hasil UTS kemarin gimana? Kira-kira soalnya yang susah di mana ya? Soalnya gimana? Ada yang susah? Ya, selamat malam buat yang baru datang. Oke, kita lanjutkan saja. Hmm. Ada soalnya yang mana? Yang soal yang mana? Nggak bisa nyontek. Ya iyalah, namanya juga ujian itu latihan. Makanya itu kan prinsipnya adalah ingin mengetahui bagaimana teman-teman bisa memahami pelajaran. Ya, namanya evaluasi. Jadi sampai seberapa mengerti teman-teman terhadap soal ini, bagaimana bisa menjelaskannya. Nah, itu yang penting. Jadi kalau teman-teman bisa mengerti, memahami, artinya teman-teman sudah bisa belajar dengan baik. Kalau ada hal yang kurang, berarti kita kan harus mempelajari lagi, mengingat-ingat lagi, menggali lagi apa yang kurang jelas supaya bisa dipelajari dengan baik, gitu. Ya, kekurangan-kekurangannya. Gimana? Halo? Oke. Okay. Nomor 2 itu pertanyaannya apa ya? Coba saya buka dulu filenya sebentar, kita akan lihat ya. Jadi
Jelaskan pengertian primordialisme dan etnosentrisme dan apa dampaknya pada masyarakat. Ya, sebenarnya ini kita sudah jelaskan ya. Oke, kita bahas ya, kita lihat di sini. Saya akan mengetik Oke ya, kita sambil ini kita lihat dulu apa itu primordialisme. Primordialisme itu artinya isme itu kan paham. Primordialis itu yang eh, primordialisme itu adalah paham yang mengagungkan eh, masa lalu atau apa namanya ego kelompok gitu. Kalau dibilang ego kelompok ya identik dengan etnosentrisme. Nah, etno itu kan bahasa lain dari kebudayaan. Sentris itu pusat, sentral, sentrisme. Jadi pak etnosentrisme itu adalah paham yang berpusat pada kebudayaannya sendiri. Jadi etnosentrisme itu hanya melihat budayanya sendiri, nggak mau melihat budaya orang lain, nggak mau melihat budaya kelompok lain, nggak mau melihat budaya suku bangsa lain. Jadi itu sama, primordialisme itu adalah yang mengagung-agungkan kayak orang-orang masih lihat-lihat status. Aku ini raden, aku ini raja, aku ini bangsawan, aku ini priai. Nah, itu adalah contoh daripada sikap primordialisme. Dan etnosentrisme juga sama itu. Jadi, kalau etnosentrisme contohnya apa? Bahwa hanya orang Jawa yang bisa memimpin Indonesia. Nah, itu kan hanya budaya orang Jawa misalnya. Hanya orang Jawa yang hebat, hanya orang Jawa yang bagus, hanya orang Jawa. Nah, itu etno. Jadi terperangkap bahwa hanya budaya orang Jawa yang hebat, sementara budaya lain jelek. Nah, itu adalah contoh daripada etnosentrisme. Dan tadi saya sudah sebut contoh primordialisme. Efeknya terhadap masyarakat apa? Ini akan mudah menimbulkan konflik. Dampaknya terhadap masyarakat itu akan menimbulkan konflik. Jadi akan terpeta-petakan kelompoknya bahwa ini budaya gua, kelompok gua pasti lebih baik kok, lu budaya lu kelompok jelek, nah, kan seperti itu. Nah akhirnya menjadi apa namanya seperti itu, menimbulkan dampak terhadap masyarakatnya apa ya itu tadi kelompok masyarakat jadi terkelompok-kelompokan. Ketika masyarakat sudah terkelompok-terkelompok, akhirnya apa? Akan mudah ada konflik dan akan mudah menimbulkan disintegrasi gitu. Akan mudah perpecahan gitu. Ya, akan mudah timbul perang antar kelompok. Itu juga salah satunya karena ada etnosentrisme dan primordialisme. Itu bisa yang intinya masyarakat jadi terpecah belah, terkotak-kotak, kemudian akan mudah diadu domba, akan mudah dibikin konflik, ya seperti itu. Itu dampaknya terhadap masyarakat. Sehingga apa? Sehingga akan mengganggu daripada struktur sosial. Jadi ya namanya kalau udah etnosentris akhirnya ya struktur sosialnya jadi terganggu kan. Jadi masyarakatnya jadi nggak selaras, nggak seimbang, jadi nggak balance, jadi nggak apa namanya, jadi sering apa namanya eh ya dampak lah terhadap masyarakat jadi seperti itulah. Jadi mudah mendapatkan konflik, intinya menimbulkan disintegrasi ya, menimbulkan perpecahan seperti itu. Oke. Oke ya, itu kemudian kita lihat lagi coba soal UTS yang lain bisa sambil di review ya. Jadi sebenarnya soalnya saling terkait.
Ini kan soal nomor 4, soal nomor 5, jelaskan cara-cara penyelesaian konflik, penyebab konflik. Lah, ini tadi udah kita sebutkan bahwa salah satunya adalah primordialisme, etnosentrisme, ya lebih mengedepankan sukunya sendiri. Itu juga apa namanya ya itulah menyebabkan konflik gitu kan, ketidakmerataan pembangunan, tidak meratanya ekonomi itu juga bisa menimbulkan konflik. Yang kaya makin kaya, yang miskin tambah miskin. Nah, itu jurang perbedaannya tinggi gitu, gapnya jauh banget antara buruh dengan bos, gajinya beda-beda banget. Nah, itu juga sama akan menimbulkan mudah sekali mendapatkan konflik. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi soal untuk UTS tadi saya sudah lihat lagi. Poin nomor 8 misalnya, jelaskan hubungan antara mobilitas sosial dengan struktur sosial. Ya, mobilitas sosial dengan struktur sosial. Gimana? Jelaskan antara mobilitas sosial dengan struktur sosial. Itu hubungannya jelas kan? Bahwa ada orang yang pindah ya. Kalau dalam agama Islam itu aja contohnya jelas yang disebut dengan istilah hijrah ya. Hijrah. Hijrah itu apa? Berpindah dari Mekah ke Madinah waktu itu Rasulullah contohnya. Itu untuk apa? Yaitu tadi mau supaya di Mekah merasa dijolimi, dimusuhi, banyak musuhnya, jadi banyak orang yang tidak suka, sementara di Madinah diterima dengan baik sehingga akhirnya apa? Islam bisa berkembang. Nah, itu contoh daripada mobilitas sosial dan struktur sosial. Hubungannya jelas. Pindah dari kampung ke kota, merantau ya. Pindah dari Indo ke Taiwan. Tujuannya apa? Merantau. Poinnya apa? Ada mobilitas sosial di situ dan ada perubahan struktur. Akhirnya apa? Ya naik status, status sosialnya naik gitu kan. Dari asalnya pengangguran sekarang jadi pegawai, jadi karyawan pabrik di sini misalnya. Udah gitu gajinya gede, jadi orang kaya di kampungnya. Nah, dari situ juga udah berubah. Karena apa? Karena dia melakukan mobilitas sosial sehingga ada perubahan terhadap struktur sosial. Itu adalah contohnya. Dan sekali lagi saya ingatkan, di ujian nasional hampir setiap tahun selalu ada contoh-contoh seperti itu. Jadi teman-teman sekali lagi harus teliti membacanya. Teliti membacanya, memahami soalnya. Jadi membedakan antara diferensiasi dan stratifikasi itu harus sudah jelas. Jangan sampai tidak tahu sama sekali. Contohnya padahal nanti ada contoh kegiatan antara stratifikasi dan diferensiasi. Kita harus memilih mana yang paling tepat. Karena jawabannya biasanya dibikin mirip-mirip. Karena sosiologi soalnya seperti itu. Jadi ya harus sering dibaca, harus sering dipelajari. Sekali lagi seperti itu ya. Oke, kita sambil review lagi ke soal UTS. Pilihlah dua konflik sosial yang terjadi di Indonesia. Oh, kalau di Indonesia banyak banget konflik sosialnya. Kenapa? Karena tadi bangsa Indonesia itu banyak suku bangsanya, banyak kebudayaannya, jadi gampang sekali terjadi konflik. Ya, teman-teman bisa lihatlah dari sejak Indonesia merdeka 1945 sampai sekarang 2016. Ada beberapa kali konflik terjadi dan berbagai macam alasannya, latar belakangnya. Dan juga ada berbagai macam penyelesaiannya, ya. Oke, kita lanjutkan saja. Ini kita lihat tadi bahwa diferensiasi sosial sudah dijelaskan, yaitu memilah-milah warga masyarakat secara horizontal dan vertikal sehingga melahirkan kelompok bersusun ke samping tanpa menunjukkan adanya perbedaan tingkat antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Ya. Dek, dek, dek. Terus, terus.
Nah, jenis-jenis diferensiasi di sini. Ada pembedaan sosial, yaitu tadi secara alamiah dan secara sosial. Ya, alami itu yaitu apa? Ya bawaan lahir. Kalau orang Jawa bilang udah dari sononya gitu kan. Bawaan lahir contohnya apa ya? Jenis kelamin, ada usia, intelijensi. Ya, pembedaan sosial berdasarkan usia kan udah jelas. Kelahiran tahun 90-an, kelahiran tahun 80-an, kelahiran 2000-an. Nah, itu udah jelas dibedakan. Kenapa? Karena masing-masing ada zamannya seperti itu kan. Kemudian pembedaan sosial berdasarkan sosial, itu tadi berdasarkan gender, agama, dan pekerjaan. Ini nanti ketika ketemu dalam salah satu soal ujian, itu biasanya mereka akan bertanya seperti itu, bahwa ini diferensiasi sosialnya masuk ke tipe apa gitu. Apa yang menyebabkan mereka dibedakan? Misalnya apa karena pekerjaannya, atau apa karena agamanya, atau karena etnisnya. Jadi kita jadi harus mengerti tentang bagaimana kita membedakan diferensiasi sosial ini. Kemudian kita lihat perbedaan ciri sosial. Ciri sosial ini berkaitan dengan fungsi warga masyarakat dalam kehidupan sosial, di mana setiap orang melakukan tugasnya atau fungsinya dengan profesi atau pekerjaannya. Jadi ciri-ciri sosial itu udah jelas kan, bahwa dokter pekerjaannya merawat orang sakit, dokter. Terus masyarakatnya apa, fungsi masyarakatnya apa, itu ada cirinya. Ustadz atau ulama, kiai, begitu. Kan? Kemudian guru, seperti ini fungsinya. Nah ini ada ciri-cirinya, ya kan? Ciri-cirinya, ciri-ciri ustadz, kiai, misalnya kemana-mana pakai peci. Oh, ya kan? Itu contohnya, ciri sosialnya. Nah, guru kemana-mana pakai baju safari, gitu kan? Nah, itu juga salah satu contoh-contohnya perbedaan daripada ciri-ciri sosial ya. Oke, itu daripada perbedaan ciri-ciri sosial. Kemudian kita akan lanjutkan ke yang berikutnya. Kita juga ada perbedaan berdasarkan ciri-ciri budaya. Yaitu tadi terkait dengan etnosentrisme. Jadi salah satu konsekuensi dari adanya perbedaan suku bangsa yang merupakan perwujudan dari ciri-ciri budaya. Jelas suku bangsa Sunda, suku bangsa Jawa, suku bangsa Padang itu punya ciri-ciri sendiri ya. Suku bangsa Melayu misalnya itu punya ciri sendiri, dan kita pun yang di Indonesia bisa tahu bahwa ya tiap suku bangsa ciri-cirinya apa, seperti apa, itu akhirnya kan kita akan jadi tahu ya. Jadi ciri-ciri budaya, misalnya perbedaan yang nampak dalam hal bahasa, ya kan, bahasa dan kebudayaan itu contohnya. Jadi uh, bisa dipelajari, yang bisa dipelajari apa mas, mas mas Najwa apa? Gimana? Oh, jawabannya diketik saja. Oh, nggak bisa dengar. Oh, apa itu? Jawaban apa, Mas? Aduh, pertanyaan yang mana tadi? Ah, saya jadi agak bingung nih. Halo? Ya, saya mau mengetik, tapi soal yang mana dulu?
Intelijensi. Kenapa bersifat ilmiah? Ah ya, baik. Ya, intelijensi terkait dengan ilmiah. Kenapa? Karena yaitu tadi bawaan genetik. Kalau kita sebut dengan istilahnya genetik ya. Jadi istilahnya dalam istilah biologi itu DNA ya. DNA itu genetik. Jadi itu yang akhirnya membuat orang katanya bawaan pintar karena apa? Karena orang tuanya. Itu karena genetik, bawaan genetik karena uh, ada faktor keturunan ya, ada faktor keturunan. Bapaknya artis, anaknya ada turunan artis. Jadi kalau anaknya jadi artis juga wajar bapaknya artis. Kenapa? Karena itu keturunan, yaitu tadi ilmiah ya. Itu seperti itu. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi konsekuensi daripada suku bangsa yang berbeda-beda di Indonesia. Jadi di sini tingkat objektivitas yang lemah terhadap suatu kebudayaan karena tingginya rasa etnosentrisme pada masyarakat. Nah, kan? Kenapa etnosentrisme? Tadi disebut tadi bahwa etnosentrisme itu karena merasa bahwa budayanya yang paling baik, budayanya aja yang paling hebat, budaya yang lain jelek. Nah, itu yang akan menimbulkan konflik. Ya, seperti itu. Oke. Jadi konsekuensi diferensiasi sosial terhadap konflik dan integrasi sosial. Apa? Yaitu tadi konfliknya itu terkait dengan masalah. Nah, sumber potensi konflik yang rentan terjadi di kehidupan masyarakat Indonesia itu apa ya? Sara. Ini masalah potensial. Kenapa? Karena ya sering dan gampang sekali dibakar gitu kan. Ada suku, agama, ras kalau di Indonesia antar golongan, ya kan? Antara golongan yang satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena Indonesia ya kalau dibilang sangat heterogen, beda-beda, sangat berbeda. Jadi adanya perbedaan diferensiasi sosial itu efeknya adalah terkait dengan konflik dan integrasi sosial. Nah, ini juga harus tahu bahwa Indonesia itu kan masyarakatnya berbeda-beda, makanya disebut dengan istilah masyarakat majemuk atau masyarakat yang heterogen gitu, masyarakat majemuk, masyarakatnya berbeda-beda banget. Nah, ciri daripada masyarakat majemuk atau karakternya seperti apa? Ya, seperti ini. Karakteristik daripada masyarakat majemuk itu yang pertama, disegmentasinya ke dalam kelompok yang berbeda-beda. Tadi saya sudah sebut. Uh, ini akan Anda melakukan proses diferensiasi kan, bahwa ini kelompok tukang sayur, ini kelompok pebisnis, ini kelompok pengojek. Nah, itu kan akan menjadi kelompok yang berbeda. Itu karakternya ada di Indonesia. Banyak sekali kelompok-kelompok, belum ada komunitas-komunitas ya kan. Bahkan akhirnya sampai kita pun di sini di Taiwan bisa kita lihat bagaimana warga Indonesia yang dari Indonesianya sangat heterogen, sangat berbeda-beda, majemuk. Akhirnya ke sini pun akan majemuk. Dan sini pun akhirnya membentuk kelompok-kelompok yang berbeda. Makanya ada ikatan perantau mana gitu kan, kumpulan perantau mana itu berdasarkan daerah.
berdasarkan daerah asal, misalnya yang dari Pantura, yang dari Jawa Timur, yang dari Jawa Barat atau dari manapun, akhirnya akan membentuk kelompok-kelompok. Ya, itu akhirnya segmen kan, kelompok bagian-bagian terbagi ke dalam kelompok yang berbeda, itu segmentasi namanya. Kemudian yang kedua, karena adanya diferensiasi sosial ini, maka karakteristik daripada masyarakatnya yang majemuk itu apa? Masyarakat yang majemuk yang berikutnya adalah memiliki struktur sosial yang terbagi-bagi ke dalam lembaga yang bersifat non-komplementer. Struktur sosialnya adalah lembaga-lembaga yang bersifat non-komplementer. Maksudnya apa ya? Nggak terkait, nggak berhubungan, nggak ada urusan gitu. Tidak saling melengkapi kalau dalam bahasa Indonesianya non-komplementer itu tidak saling melengkapi. Maksudnya apa? Ya lu gua gitu kan, kelompok lu kelompok gua, ya kelompok lu, lembaga lu ya gitu kan. Nah, itu struktur sosialnya terbagi-bagi itu karena majemuk. Kemudian yang berikutnya ada kurang mengembangkan konsensus di antara anggota masyarakat. Kan udah diingat apa itu konsensus? Konsensus itu adalah kesepakatan bersama yang dibuat untuk ditaati, diikuti. Konsensusnya apa? Misalnya sesama perantau Indo di Taiwan harus saling menghargai, menghormati, walaupun berbeda organisasi, berbeda kelompok. Tapi ya itu adalah harapannya. Tapi dalam aplikasinya susah, ya kan? Pasti. Nah itu tadi karena kurang mengembangkan konsensus di antara anggota masyarakat. Kemudian masyarakat yang majemuk yang berikutnya adalah relatif sering konflik. Ya itu tadi sering gampang senggolan dikit bacok gitu kan. Senggol dikit bacok, senggol dikit bacok. Kemudian yang berikutnya ada integrasi sosial tumbuh karena paksaan dan ketergantungan ekonomi. Ya. Ya. Jadi paksaan relatif sering terjadi konflik karena kurang mengembangkan konsensus, akhirnya tidak ada kesepakatan bersama, akhirnya antar kelompok, antar anggota masyarakat itu jadi mudah tersinggung, bentar jadi ribut, ya senggol bacok. Ya. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan tidak? Silakan yang mau bertanya. Integrasi masyarakat yang kokoh menurut William Liddell ya. Sebagian besar anggota suatu masyarakat sepakat tentang batas-batas teritorial dari negara sebagai suatu kehidupan politik. Sebagian besar anggota suatu masyarakat sepakat mengenai struktur pemerintahan dan aturan serta proses politik dan sosial yang berlaku bagi seluruh masyarakat seluruh wilayah negara tersebut. Jadi apa namanya? Kalau menurut William Liddell ini kita akan terkait dengan tata negara, ya. Teman-teman bisa cek apa yang disebut dengan tata negara, bahwa sebuah negara itu dikatakan sesuatu disebut sebuah negara, sebuah wilayah dikatakan sebuah negara itu dengan syarat-syaratnya apa, ya. Syarat apa aja? Yang pertama, ya. Yang pertama dia punya wilayah. Ya. Wilayahnya jelas, batas-batasnya jelas. Misalnya dari Sabang sampai Merauke, butuh apa, bujur lintang utara, lintang selatan, bujur timur, bujur barat. Nah, batasnya berapa? Itu pertama, ada wilayahnya. Terus yang kedua, ada rakyatnya. Jadi ada masyarakatnya, rakyatnya, orang-orangnya itu ada berapa itu, ya kan? Nah, itu yang harus itu. Yang kedua, selain ada wilayah, selain ada orang, ketiga ada aturan. Bahwa orang-orang yang ada di dalamnya itu sepakat untuk membuat aturan, ya. Sepakat untuk membuat aturan. Nah, yang disebut dengan proses-proses politik dan sosial, ya itu tadi.
Makanya disebut sebagai undang-undang dasar atau peraturan pemerintah atau apalah. Nah, maka dari situ maka sebuah negara itu akan eksis, ya. Sebuah negara itu akan ada kalau ada wilayah atau ada rakyatnya, ada aturannya. Itu jelas. Jadi ke PBB sekarang, kalau di dunia sekarang pun ya, perlu teman-teman tahu bahwa dinamika politik berjalan ya, bahkan sampai sekarang pun kadang masih ada negara baru. Negara baru. Kenapa mereka mau negara baru? Istilahnya dengan istilah memerdekakan diri. Contohnya kalau di tahun 90-an itu terakhir itu adalah Yugoslavia yang terpecah belah dan Rusia yang terpecah belah dari USSR atau Uni Soviet. Itu Rusia itu terpecah belah menjadi berbagai macam, ada Bosnia, ada Lithuania, ada Kazakhstan, ada Tajikistan, ada macam-macam ya, termasuk di itu kenapa mereka menjadi sebuah negara, karena mereka ingin mengatur proses-proses politik sosial yang berlaku di wilayahnya. Makanya mereka bilang bahwa ini adalah negara Bosnia Herzegovina, wilayahnya ada dari A sampai B, kemudian aturannya undang-undang dasarnya adalah ini, masyarakatnya ini, mereka memilih sendiri presiden. Nah, itu akan terbentuk sebuah negara. Nah, ini maka ketika ini terbentuk, maka itulah yang disebut dengan integrasi masyarakat. Integrasi masyarakat yang kokoh. Jadi kalau di Indonesia supaya integrasi masyarakatnya hebat, itu gimana caranya? Ya, ya. Dari integrasi masyarakat yang baik inilah yang akan terjadi jika poin-poin ini ada, gitu kan. Kokoh jika apa? Mereka sepakat dengan wilayahnya, mereka sepakat dengan aturannya, undang-undangnya, norma-normanya, dan mereka juga sepakat dengan struktur pemerintahannya, siapa presidennya, siapa menterinya, dan sebagainya. Itu akan terjadi integrasi masyarakat. Lalu di Indonesia gimana? Ya sama, Indonesia pun ingin supaya integrasi masyarakatnya baik. Caranya bagaimana? Ya, Indonesia ada Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ada wilayahnya dari Sabang sampai Merauke. Kemudian ada aturan-aturannya. Udah jadi Undang-Undang Dasar 45. Udah proses politiknya jelas. Ada pemilunya seperti apa. Seperti itu. Dan itu mengikat terhadap seluruh wilayah negara Indonesia. Itu. Jadi kita ingin supaya integrasi nasionalnya kuat. Jangan sampai ada kasus konflik yang menyebabkan disintegrasi. Contohnya, ya teman-teman lihat misalnya ada yang disebut dengan gerakan Aceh Merdeka, ada organisasi Papua Merdeka OPM, zaman dulu ada Republik Maluku Serikat, Maluku ya kan, kemudian eh, PRRI Permesta itu kan zaman dulu awal-awal kemerdekaan banyak sekali yang disebut dengan pemerintah sebut itu adalah pemberontakan. Kenapa? Karena mereka ingin memisahkan diri atau ingin membentuk negara sendiri. Ya seperti itu. Nah itu kenapa? Karena konflik, berbeda kepentingan, beda proses politiknya, beda aturannya, akhirnya beda seperti itu. Nah, di Indonesia kita menghindari hal itu supaya apa? Supaya integrasi nasional kita baik. Makanya dari Sabang sampai Merauke kita harus jaga. Gitu. Walaupun berbeda-beda budaya, walaupun kita lihat ada diferensiasi sosial, walaupun kita melihat ada stratifikasi sosial, tapi tetap kita mengedepankan nasionalisme ini adalah bangsa Indonesia seperti itu. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Silakan yang mau bertanya. Ada pertanyaan nggak? Ah, ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya.
Suaranya masih jelas? Silakan yang mau bertanya. Silakan. Ada pertanyaan tidak? Sampai sini cukup jelas? Silakan yang mau bertanya. Silakan yang mau bertanya. Ada pertanyaan tidak? Lanjut saja. Ya, mau dilanjut. Oke. Yang lain cukup jelas? Kalau ada pertanyaan? Wah, mau lihat di YouTube. Oke. Oke. Suaranya nggak jelas. Oke. Oke, nanti saya akan upload YouTube-nya ya. Ditunggu saya. Maksudnya perpindahan fisik. Perpindahan fisik itu orangnya, bendanya. Jadi, oke. Ini akan kita bahas sebentar lagi ya, poinnya ya. Ya, silakan kita bahas sebentar ya yang maksud dengan perpindahan fisik. Jadi kita mulai ya. Kekuatan yang relevan dalam fungsional dan proses integrasi. Tadi kan saya sudah sebut bahwa kita ingin supaya Indonesia atau masyarakat Indonesia itu terikat dengan kuat, nasionalismenya terikat dengan kuat dengan Indonesianya. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama itu harus dibentuk homogenitas kelompok, yaitu tingkat kemajemukannya atau perbedaan-bedaannya itu dikurangi supaya jadi semakin seragam, semakin seragam, semakin sama, homogen istilahnya, ya. Semakin jadi homogenitas kelompoknya ditingkatkan. Jadi semakin homogen masyarakatnya, maka proses integrasinya akan semakin lebih cepat dan lebih mudah. Kemudian yang kedua ada besar kecilnya kelompok, ya. So kalau semakin kecil kelompok, maka semakin kecil pula majemukanya. Kalau kelompoknya besar berarti makin majemuk karena banyak, makin besar ininya apa namanya majemuk kan, semakin banyak masyarakatnya maka semakin ini majemukannya ya. Jadi kalau masyarakatnya kelompoknya besar biasanya lebih majemuk, kalau kelompoknya kecil dia akan lebih mudah untuk diatur. Kemudian yang berikutnya adanya perpindahan fisik. Maksudnya apa perpindahan fisik? Yaitu orang-orang yang ada dalam kelompok masuk maupun keluar itu akan mempengaruhi masyarakat. Jadi satu rombongan nih, kayak contohnya ini kalau berita yang paling baru teman-teman dengar atau lihat di
berita online kan, suka berita online nggak? Detik atau Kompas atau Tribun atau apa, itu ada yang disebut dengan Gavatar, Gerakan Fajar Nusantara. Itu ada perpindahan fisik, mereka melakukan mobilitas, ya kan? Mereka mobilitas sampai dikatakan orang hilang, itu kan diculik. Itu karena mereka melakukan perpindahan fisik, mobilitas sosial. Yang asalnya dari Jawa, dari mana, semua ngumpul akhirnya di Kalimantan, kalau nggak salah disebut kotanya apa, Mempawah ya katanya. Nah, di sana mereka semua ngumpul, bangun desanya, bangun wilayah, bangun kota, bangun daerah. Nah, itu kalau teman-teman mengerti, itulah namanya integrasi masyarakat ya. Dari berbagai macam daerah dikumpulkan jadi satu. Dan mereka sepakat. Kenapa? Karena mereka punya aturan dan norma-norma yang sama-sama dipahami, ditaati. Yaitu aturannya Gavatar gitu kan. Mereka join Gavatar, akhirnya ikut aturan Gavatar. Diajak melakukan hijrah, katanya mobilitas sosial. Mereka pindah secara fisik dari Jakarta, dari mana datang, akhirnya ngumpul semua di Mempawah. Itu contohnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah efektivitas dan efisiensi komunikasi. Ya, efektivitas dan efisiensi komunikasi. Yaitu pengertian bersama yang merupakan dasar terbentuknya integrasi masyarakat hanya akan dapat dicapai jika komunikasi dalam masyarakat berlangsung secara efektif. Ya, secara efektif. Oke, sampai sini jelas ya? Ada pertanyaan? Oke, untuk yang putus-putus nanti boleh kita lihat di YouTube ya. Semoga bisa di-upload nanti, ada waktunya, silahkan ditonton ya. Ya, perpindahan fisik contohnya ya kayak transmigrasi, betul, orangnya pindah gitu, mobilitas sosial. Seperti itu ya. Oke, nanti di YouTube silahkan dilihat juga ya, didengarkan. Semoga ya, insya Allah nanti saya upload ya. Oke, break dulu 5 menit lagi boleh? Kita ambil kopi. Oke, saya ambil kopi dulu sebentar ya, biar semangat. Nah, donatnya masih ada nggak? Bagi dong. Ambilin tisu kan? Tisu parah mah. Mana tisu gua? Mana tisunya? Ya. Hilap dia. Hmm? Tetap di meja bawah.
Oke, kita lanjut lagi ya. Tahap-tahap integrasi sosial ada sebagai berikut. Yang pertama itu adalah akomodasi. Yang kedua adalah kerjasama, yang ketiga adalah koordinasi, dan yang keempat adalah asimilasi. Nah, teman-teman juga harus tahu dan pahami arti daripada istilah-istilah seperti ini, ya. Istilah akomodasi itu apa, kerjasama itu apa, koordinasi itu apa, dan asimilasi itu apa, ya. Ini kan sudah pernah dibahas sebelumnya, sudah bisa dipahami, udah jelas belum? Ada pertanyaan nggak soal istilah ini? Apa itu akomodasi? Sudah paham? Gimana? Ada pertanyaan nggak soal ini? Akomodasi, kerjasama, koordinasi, dan asimilasi? Kalau tidak ada pertanyaan, bisa kita lanjutkan ke yang berikutnya. Ya. Ya, akomodasi sudah jelas, kerjasama jelas, koordinasi ada, asimilasi ada. Jadi ini adalah langkah-langkah agar integrasi sosial terbentuk. Yang berikutnya yaitu hubungan perubahan sosial dengan diferensiasi dan stratifikasi sosial. Ini ambilin lap deh, tisu deh. Ya udah ambilin lap, di bawah bilang sama kakak. Kakak bawain lap juga. Oh, jelaskan satu-satu Pak. Aduh. Oke. Saya mundur lagi ya. Jadi apa itu akomodasi? Akomodasi itu seperti ini ya. Kita ingat bahwa tujuan akhirnya itu ada terbentuknya integrasi sosial ya. Integrasi sosial itu apa? Yaitu masyarakatnya menyatu, terikat, baik. Nah, caranya gimana? Yang pertama itu kita ada akomodasi. Akomodasi itu apa? Misalnya contohnya satu kelompok dengan kelompok lain punya kepentingan kan. Nah, kepentingan-kepentingan dari kelompok ini diakomodir. Istilahnya ya didengarkan, dijalankan, diterima, diikuti. Nah, itu namanya akomodasi. Nah, dengan menerima ide-ide kepentingan-kepentingan dari kelompok-kelompok tersebut, otomatis maka kelompok-kelompok yang berbeda-beda ini kan akan melakukan kerjasama karena merasa bahwa oh iya nih kepentingan gue didengerin, oh iya nih urusan gue diikutin, mereka mau dengar apa maunya gue, apa maunya kelompok kita. Akhirnya mereka melakukan kerjasama dan kerjasama tentu butuh koordinasi. Koordinasi itu antara satu dengan yang lain saling bertukar informasi, saling bertukar bertukar informasi dan pekerjaan. Jadi pekerjaannya gimana supaya tujuannya tercapai bahwa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada itu mereka berkoordinasi, ya kan? Nah, ketika sudah terjadi koordinasi, akhirnya akan terbentuk asimilasi. Apa itu asimilasi? Yaitu tadi yang asalnya kelompoknya ini berbeda-beda, yang asalnya orangnya ini lain-lain, kelompoknya lain-lain, akhirnya akan terikat menjadi satu. Jadi asimilasi. Jadi sudah tidak ada bedanya antara A dan B, antara B dan A. Nah, itu namanya asimilasi. Seperti itu, ya. Ya. Oke ya. Nah, dari sini jelas ya. Halo, tadi yang bertanya gimana? Udah jelas?
Oke ya, kita lanjutkan ke yang berikutnya, yaitu hubungan perubahan sosial dengan diferensiasi dan stratifikasi sosial. Ya, jadi apa hubungannya? Jadi ketidaksamaan dalam masyarakat lebih mudah dilihat melalui sudut pandang kelas sosial, yaitu melalui kekayaan dan pendapatan. Jadi kelas sosial. Contohnya ya, teman-teman sendiri merasakanlah di daerahnya sendiri masing-masing, bisa lihatlah orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya pendapatan dengan yang tidak punya pendapatan itu berbeda-beda kelas gitu kan. Siapa yang kaya, siapa yang miskin. Nah, itu yang berikutnya, perbedaan kelas sosial menyebabkan terjadinya ketidaksamaan kekayaan dan pendapatan yang dimiliki oleh masing-masing anggota masyarakat. Orang yang pada kelas sosial tinggi memiliki kekayaan dan pendapatan lebih tinggi daripada orang yang berada di kelas sosial bawah. Karena biasanya mereka bekerja pada posisi atau jabatan yang lebih tinggi. Kenapa? Yaitu tadi kelas sosial ini akhirnya adanya perbedaan pendidikan. Nah, dengan adanya perbedaan pendidikan, maka akan menimbulkan perbedaan pendapatan. Karena perbedaan pendapatan dan juga perbedaan jabatan. Ini akan ada perbedaan kelas, yaitu apa? Perbedaan kekuasaan dan prestise. Contohnya, itu tadi, lulusan S1, lulusan SMA, ya, gajinya beda, jabatannya juga beda, karena pekerjaannya juga beda. Seperti itu. Kemudian perbedaan kelas. Perbedaan kelas, jadi perbedaan kekuasaan dan prestis. Seperti itu, ya. Antar kelas, antar kekuasaan, ya politik lah kekuasaan, siapa yang berkuasa, bupati, gubernur itu kan makanya orang pada ikut nyalon jadi gubernur, jadi bupati, jadi pejabat daerah, intinya apa? Ya itu karena dia punya kekuasaan dan dia punya prestis. Ini akan ada dari situ, maka akan ada perubahan sosialnya. Gejala perubahan sosialnya apa? Gejala perubahan sosial yaitu contohnya bahwa masyarakat dunia ketiga itu melakukan revolusioner tradisional menuju modern. Masyarakat dunia ketiga itu apa? Apa yang disebut dengan dunia ketiga itu? Dunia ketiga itu adalah dunia ketiga itu ada yang dikenal dengan istilah negara-negara yang mengalami keterbelakangan. Keterbelakangannya itu apa? Contohnya, ya bisa disebut negara dunia ketiga itu ada negara yang kurang maju. Ya, jadi itu disebut dengan masyarakat dunia ketiga dan mereka berubah dari tradisional menuju modern. Contohnya apa? Ya contohnya di Indonesia pun sebenarnya zaman dulu masih dikatakan belum menjadi negara maju. Kenapa? Karena sebuah negara dikatakan sebuah negara maju, mereka punya parameter yang jelas. Contohnya kayak di Taiwan. Taiwan ini masuk ke dalam salah satu negara-negara maju. Kenapa? Dilihat dari pertumbuhan ekonominya, dilihat dari tingkat pendidikan masyarakatnya, dilihat dari industrinya, dilihat dari banyak hal, maka sebuah negara dikatakan bahwa ini adalah sebuah negara maju. Atau bisa dikatakan ini adalah sebuah negara yang modern. Nah, seperti itu. Jadi Indonesia nih yang harus dipersiapkan supaya bisa seperti itu. Ya. Nah, kemudian karena adanya perubahan evolusi gitu kan dari tradisional menuju modern kayak di Indonesia, akhirnya banyak pabrik, akhirnya Indonesia sekarang makin maju, udah mau bikin kereta cepat misalnya. Nah, itu akhirnya akan menimbulkan tumbuh dan berkembangnya industri baru yang meningkatkan komersial antar negara. Jadi kayak internet,
3G, 4G gitu kan, komunikasi itu semakin canggih, semakin cepat, semakin mudah. Itu ada kan mendorong perubahan sosial, ya kan? Bisa kita lihat contohnya. Zaman dulu orang nggak bisa teleponan kangenan lihat mukanya gitu. Paling dengar suaranya itu juga pakai numpang pakai telepon kabel punya tetangga yang satu kampung yang punya telepon paling cuma berapa orang gitu kan. Tapi sekarang semua orang pegang handphone. Handphonenya ada 3G-nya, ada kameranya, bisa video call, bisa pakai Skype atau pakai Line sekarang. Nah, itu ada salah satu contoh uh, meningkatnya komunikasi dan ini antar negara. Teman-teman di sini di Taiwan dengan keluarganya di Indonesia gampang kan, tinggal video call atau pakai Line atau pakai Skype, pakai apa aja itu layanan aplikasinya banyak kan. Nah, itu akhirnya akan ada perubahan-perubahan sosial. Dulu orang tua merasa, oh keberatan kalau anaknya pergi jauh ke sana kemari. Kenapa? Karena, wah takut nggak bisa komunikasi dan lainnya dan sebagainya. Tapi dengan adanya perubahan sosial ini, ya akhirnya bisa lah gitu. Uh, Orang tuanya yang asalnya tertutup melarang anaknya pergi, akhirnya dengan teknologi komunikasi mudah, akhirnya oh iya boleh anaknya pergi jauh. Nah itu akan merubah budaya masyarakat juga akhirnya. Ketika budaya masyarakatnya berubah, maka perubahan sosial pun berubah seperti itu. Oke? Okay? Konsekuensi perubahan sosial terhadap diferensiasi dan stratifikasi sosial. Jadi yang pertama adalah aspek pemimpin politik atau elit dalam proses modernisasi. Jadi sekarang interaksi dan konsolidasi masyarakat pada masyarakat itu berkembang. Jadi akhirnya apa? Kemerdekaan berpolitik. Contohnya apa? Kayak di Indonesia kemarin itu pemimpin politik atau elit dalam proses modernisasi ini ada konsekuensi perubahan sosialnya. Kenapa? Zaman dulu kampanye nggak ada Facebook, zaman dulu kampanye nggak pakai Twitter. Ya, sekarang orang lebih senang berinteraksi lewat media sosial itu kan. Kenapa? Karena ya itu tadi dijadikan ajang kampanye mau pilkada, mau pemilihan apa, pemilihan presiden kemarin sampai sangat seru. Dan uh, itu mempengaruhi terhadap diferensiasi dan stratifikasi sosial di masyarakat. Kenapa? Itu tadi kita nggak tahu asalnya calonnya siapa namanya. Akhirnya calonnya punya FB kan, calonnya punya Twitter, dia bisa kirim pesan, dia bisa berinteraksi dengan masyarakat, dia bisa membalas pesan-pesan masyarakat. Nah, itu adalah aspek-aspek pemimpin politik atau elit yang ada dalam era modernisasi sekarang, gitu kan. Ini akhirnya apa? Akibat adanya interseksi dan konsolidasi. Apa interseksi? Interseksi itu adalah pertemuannya dua seksi atau dua bagian-bagian dalam masyarakat yang akhirnya menimbulkan tingkatan dalam masyarakat berupa elit-elit dalam ekonomi, pemerintah, aparat militer, politik, agama, dan sebagainya. Orang hasilnya, ya contohnya gini aja. Orang terkenal di Facebook atau di Twitter, akhirnya bisa diangkat jadi tokoh politik, bisa bermain politik karena dia merasa dirinya terkenal. Jadi dikenal dengan istilah seleb medsos ya, seleb medsos. Maksudnya apa ya? Selebriti, orang terkenal di media sosial. Itu berpengaruh ya. Jangan seperti itu. Kemudian yang kedua, konsekuensi perubahan sosial terhadap diferensiasi dan stratifikasi sosialnya adalah adanya aspek birokrasi. Jadi masyarakat sekarang menginginkan birokrasinya yang bersih, transparan, cepat, akuntabel gitu kan istilahnya. Nah, kayak sekarang rame dikampanyekan Pak Ridwan Kamil misalnya wali kota Bandung melakukan rombak birokrasi, akhirnya pelayanan kelurahan, pelayanan kecamatan jadi lebih baik. Atau di Jakarta ada Ahok katanya. Jadi
Ahok ini akhirnya memberikan aturan bahwa untuk menjadi pejabat misalnya melalui lelang jabatan. Siapa yang mau daftar jadi pejabat, misalnya jadi wali kota, jadi camat atau apa, itu ada tesnya. Mereka akan ikut tes dulu lelang jabatan. Kalau lolos dari tes, maka dia bisa terpilih untuk mendapatkan posisi jabatan yang kosong, misalnya jadi camat atau jadi lurah atau jadi kepala dinas atau apa. Nah, itu aspek birokrasi ini karena apa? Karena adanya perubahan sosial di masyarakat, bahwa masyarakat merasa bahwa ini tadi kelompok-kelompok sosialnya, kelas menengah, diferensiasinya ya kan, ada kelompok menengah atas yang punya pendidikan, akses pendidikannya lebih baik, ekonominya lebih baik, mereka menginginkan negaranya jadi lebih baik misalnya. Itu contohnya ya lewat birokrasi seperti ini. Diferensiasi dan stratifikasi sosial menyebabkan terjadinya ketidaksamaan sosial dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Yaitu apa? Ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, perumahan. Ya jelas lah. Contohnya, diferensiasi stratifikasi sosial udah jelas. Ketika dia jadi pejabat, dia dikasih tunjangan rumah misalnya. Tinggal di rumah dinas. Udah gitu dapat tunjangan transportasi, punya mobil dinas. Itu kan merasa naik status sosialnya. Ada perubahan sosialnya. Dulunya orang biasa aja, begitu jadi pejabat gayanya berbeda. Oh, itu biasa. Nah, kan seperti itu. Interseksi konsolidasi dan akulturasi diharapkan dapat memperkecil potensi timbulnya konflik dalam masyarakat. Apa interseksi? Interseksi atau persilangan atau pertemuan keanggotaan satu kelompok sosial dari berbagai seksi baik suku, agama, jenis kelamin, kelas sosial dan lain-lain. Ya, ini contoh apa itu interseksi? Ini contoh interseksi. Nah, betul, intinya merangkap. Jadi interseksi itu dia merangkap golongan A, golongan B, golongan C. Dia orangnya dia lagi. Kalau dalam bahasa Betawi itu istilahnya 4L. Lu lagi gitu kan. 4L, lu lagi. Orangnya dia juga. Dia juga gitu kan. Dia anggota partai, dia. Organisasi kepemudaan, dia. Kumpulan suku-suku, misalnya dia. Nah, dari sini dia bisa melakukan, yaitu tadi interseksi ini, akhirnya dia bisa
bermain, menerapkan terhadap interaksi sosialnya supaya bisa ada perubahan sosialnya. Di kelompoknya dia, organisasi pemudanya dia bilang mempengaruhinya bagaimana, di partainya dia seperti apa, kemudian di apa namanya di anggota perkumpulan sukunya seperti apa. Nah itu akhirnya ini membuat diferensiasi dan stratifikasi sosialnya itu berpengaruh dari perubahan sosial ini, bisa diredam konfliknya. Jadi interseksi tadi bisa berpengaruhnya dua. Yang pertama bisa meningkatkan solidaritas dalam suatu kelompok sosial atau menimbulkan konflik jika semakin tajam perbedaannya. Jadi itu yang harus kita tahu bahwa interseksi ini efeknya dua, ada yang makin solid atau ada yang makin konflik gitu. Ya, ada yang makin solid dan ada yang makin konflik. Oke, yang berikutnya yaitu langkah-langkah penanganan sosial budaya menuju integrasi sosial. Ya. Yang pertama upaya penanggulangan kesenjangan sosial. Jadi supaya yaitu tadi saya sudah contohkan bagaimana masyarakat Indonesia supaya integrasinya baik itu apa? Jangan ada kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial gimana? Antara kaya dan miskin jaraknya jauh. Oh, itu bisa diupayakan dengan cara apa? Upaya penanggulangan kesenjangan sosial ini misalnya mengurangi jumlah pengangguran, meningkatkan jaminan sosial, tunjangan sosial, itu adalah melalui aturan misalnya ada istilah UMR, ada istilah upah minimum ya kan, sehingga buruh dan manajer jarak gajinya nggak terlalu berbeda. Kenapa? Itu tadi supaya tidak terlalu senjang, jaraknya jauh, gapnya berbeda banget gitu loh. Jadi ini yang harus dilihat bagaimana langkah-langkah penanganan sosial budaya menuju integrasi sosial, yaitu menanggulangan kesenjangan sosial. Yang berikutnya yaitu melalui pemerataan pembangunan. Udah disebut katanya, kok di Sulawesi, di Kalimantan nggak ada kereta, di Sumatera kereta cuma ada di Sulawesi Selatan saja, gitu kan. Kenapa nggak dibangun trek dari Aceh sampai ke Medan, dari Medan sampai ke Padang, Padang sampai ke Lampung, gitu kan, Palembang. Yang ada itu dari Lampung sampai Palembang itu kalau nggak salah ada kereta, ya. Tapi setelah Palembang ke sana kita nggak tahu ada, belum dibangun sampai saat ini. Dan kereta di Sulawesi pun baru dibangun tahun ini dari Makassar menuju Parepare katanya. Itu juga ini akan membentuk ada perbaikan pada pemerataan pembangunan. Nah, yang penting apa? Membangun sarana komunikasi, informasi, dan transformasi secara menyeluruh. Karena apa? Itu tadi. Orang mau bisnis, ya, bagaimana dia bisa berbisnis kalau transportasinya susah? Dia punya barang, mau mindahin barangnya gimana? Mau ngirim barangnya kayak apa? Informasinya susah, komunikasinya susah. Mau nawarin barang gimana? Kalau zaman sekarang orang nawarinnya lewat Facebook, ya kan? Lewat Instagram, jualan sampai akun artis diikutin isinya iklan-iklan iklan-iklan semua, itu ada iklan obat hamil, ada iklan apa, itu kan eh, karena mudahnya sekarang adanya komunikasi dan informasi menyeluruh. Jadi ada satu kasus di Jakarta, seluruh Indonesia sekarang gampang tahu, ya kan? Karena apa? Sarana komunikasinya jelas. Ketika ada apa namanya, halo,
Halo, halo, cek cek 1 2 3. Halo, halo, cek cek 1 2 3. Halo, Halo. Halo. jadi gitu. Jadi pembangunan sarana komunikasi, informasi, dan transformasi secara menyeluruh terhadap itu supaya terjadinya integrasi sosial. Jadi di Papua juga dibangun transportasinya, dibangun jalannya, ya kan? Kemudian yang berikutnya membentuk jaringan asimilasi. Apa jaringan asimilasi? Itu tadi contohnya lewat perkawinan, pernikahan. Itu kan asimilasi, ya kan? Asimilasi itu adalah jaringan jaringan asimilasi contohnya lewat pernikahan itu tadi. Yang berikutnya adalah proses mengintegrasian, ya, yaitu mengintegrasikan antara semuanya ini. Pengintegrasian yang terakhir itu melalui pengajaran atau pendidikan, ya, bisa lewat sekolah-sekolah itu mengajarkan pentingnya menjaga kesatuan nasional dari Sabang sampai Merauke, ya kan. Pemerintah menggalakkan transmigrasi, ya kan. Sekarang ada Kementerian Desa, bagaimana menteri membangun desa, ya kan. Itu semua adalah integrasi sosial. Nah, syarat-syaratnya tercapai integrasi sosial itu pertama anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil mengisi kebutuhan-kebutuhan salah satu dengan yang lain. Kemudian tercapai semacam konsensus mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial. Yang ketiga, apabila norma berlaku cukup lama dan konsisten dan tidak berubah-ubah, itu ada integrasi sosialnya. Konsensusnya apa? Norma-normanya apa? Nilai-nilainya apa yang akan dijalankan? Masyarakatnya saling mengisi kebutuhan satu sama lain. Itu integrasi. Jadi nggak ada konflik, nggak ada apa, semuanya saling seiring, sejalan, seirama, wes. Begitu. Sehingga jelas. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Nah, langkah-langkah menuju integrasi sosial, ya. Langkah-langkahnya bagaimana supaya integrasi sosial ini berjalan dengan baik? Yaitu mengembangkan sikap saling menghargai perbedaan nilai-nilai dan norma sosial. Yang kedua, meninggalkan sikap primordial. Tadi udah disebutkan, sikap primordial itu apa ya? Sikap yang mengedepankan suku sendiri. Kemudian yang berikutnya, menegakkan supremasi hukum. Ya, hukum harus tegak. Jadi aturannya semua warga masyarakat sama di mata hukum. Gitu kan. Mengembangkan rasa nasionalisme. Iya, jelas. Cinta tanah air, nasionalis. Sabang sampai Merauke, NKRI, harga mati. Ya kan? Seperti itu. Kemudian menyelesaikan konflik dengan cara yang akomodatif, ya, akomodatif. Jadi kalau ada konflik itu ya diselesaikanlah semua pihak, jangan sampai ada yang merasa dirugikan. Semuanya damai. Gitu. Yang berikutnya adalah mengembangkan kesadaran sosial dan menyadari peranan setiap individu. Ya. Mengembangkan kesadaran sosial dan menyadari peranan setiap individu. Oke, sampai sini jelas. Ada pertanyaan tidak? Waktunya tinggal 5 menit lagi. Primordial itu apa, Pak? Oh, tadi saya sudah jelaskan. Primordial itu yang lebih bangga kepada sukunya sendiri. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada Google deh. Primordial. Ya, lebih mengedepankan kesukuan itu primordial. Budayanya sendiri menghargai masa lalu, ya, kesukuan. Ya, ya contohnya kayak gimana?
Itu primordial ya. Oke, supaya lebih jelasnya primordial boleh deh nanti dicek lagi di Google supaya lebih detail ya. Oke, waktunya 5 menit lagi. Ada pertanyaan tidak? Jadi selanjutnya untuk ini langkah-langkah menuju integrasi sosial adalah membuka daerah-daerah terisolir ya. Ya kalau di Indonesia sudah dibuka dengan cara apa? Transmigrasi. Ya selain membuka daerah isolir itu caranya gimana ya? Itu tadi mengirimkan nama orang ke sana, kemudian dibangun fasilitasnya. Makanya yang dikenal dengan istilah pembangunan infrastruktur. Ada desa tapi nggak ada sinyal TV. Ada desa tapi nggak ada sinyal komputer. Ya, primitif itu juga primitif itu maksudnya kayak ke masa lalu. Ya, identik dengan itu. Ya, primitif. Jadi yang berikutnya mendirikan sarana kesehatan masyarakat sampai ke pelosok. Oke, waktunya 5 menit lagi, kita percepat. Yang berikutnya adalah pemerataan pendidikan dalam berbagai tingkatan. Melakukan program transmigrasi, pemerataan bidang industri, dan penerapan otonomi daerah. Ya. Oke, sampai sini jelas ya. Nanti tugasnya saya upload. Oke, jadi itu saja pertemuan kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekali lagi saya mohon maaf. Dan terima kasih atas kehadirannya. Uh, Mungkin lain waktu nanti akan kita umumkan hasil ujiannya. Karena kesempatannya saya belum ada waktu untuk memeriksa hasil UTS. Nanti kalau sudah selesai nanti saya umumkan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kekurangan selama pengajaran pada kelas kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Mohon maaf. Dan, semoga ilmunya bermanfaat, berkah buat kita semua dalam kehidupan kita ke depannya. Terima kasih, waktunya sudah habis. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas juga bisa dikirimkan lewat Facebook, ya, lewat Facebook atau lewat email. Sekali lagi, sampai jumpa lagi di minggu depan pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Wan An. Ya. Selamat malam.